Oke guys, kita lanjutkan. Kali ini PEC akan membahas tentang transaksi antar perusahaan induk anak untuk persediaan downstream dan upstream ya. Nah, ini akan kita bahas pokok bahasannya. Jadi ini ada di bab 4 ya dari bukunya Bu Iin Indrawati. Dan nanti untuk latihannya ada di latihan untuk workbooknya Pak Agung Dinarjito ya. Nah, oke, baik teman-teman semua. Nah, di sini kita akan membahas dulu mengenai konsep dari transaksi intercompany transactions ya, khususnya persediaan baik itu nanti downstream maupun upstream ya. Setelah itu kita akan bahas bagaimana kalau dia downstream equity, upstream equity, kemudian juga nanti downstream cost sama upstream cost ya, dan kita akan coba latihan soalnya. Nah, oke. Yang pertama, konsepnya ketika kita menemukan suatu kasus, jadi kalau ini sudah lebih advance lagi ya. Jadi kalau yang biasanya kita itu kan akan ada kalau kita AKL ini ya, transaksinya itu ada yang namanya excess fair value ya, excess fair value. Nah, ini sudah dibahas di pembahasan di video yang kelima dan sebelumnya juga sudah dibahas. Kemudian juga kalau ada goodwill seperti apa gitu ya. Nah, ini juga sudah dibahas dalam video-video yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita ditambah lagi kompleksitasnya dengan adanya transaksi antar anak dan induk atau induk ke anak lah gitu ya. Kalau dari anak ke induk, kalau dari induk ke anak maka dinamakan downstream. Nah, tapi downstream ini ada berbagai macam ya. Bisa inventory, bisa aset tetap dan lain-lain ya. Nah, ini juga ada upstream. Kalau upstream itu dari anak ke induk ya, dari anak. Jadi ini parent, ini apa namanya si subsidiary. Yang downstream itu dari induk ke anak. Ini D. Kalau upstream itu dari anak ke induk. Ini yang U, gitu ya. Nah, untuk yang pembahasan kali ini kita akan bahas downstream sama upstream dari inventory. Nah, nanti setelah UTS kita akan bahas downstream sama upstream dari si aset tetap dan seterusnya ya. Nah, sekarang konsepnya seperti apa? Konsepnya itu seperti ini. Pertama adalah bila terjadi transaksi antar induk dan anak, maka dari sudut pandang konsolidasi, transaksi tersebut dianggap tidak ada. Jadi nggak boleh ada gitu ya. Sama aja kayak jeruk makan jeruk. Oleh karenanya harus dieliminasi. Nah, eliminasi ini nanti kita bikin jurnal elimnya, gitu, jurnal eliminasinya. Dan ingat, sekali lagi, jurnal eliminasi ini adalah jurnal untuk kotretan ya, guys. Jadi bukan jurnal yang real, gitu ya. Ini adalah kotretan ya. Jadi nanti kita akan bikin kotretan dalam rangka apa? Dalam rangka menyusun neraca konsolidasi. Nah, dan pada dasarnya maka konsolidasi ini menggunakan prinsipnya equity method ya. Jadi sekali lagi, Pak Eci ulangi, konsep dari kombinasi bisnis ada 3, ada merger gitu ya, ada konsolidasi dan juga ada satu lagi adalah akuisisi ya. Kalau konsepnya P untuk yang dibahas di pembahasan ke 5, 6, 7 sampai seterusnya itu adalah konsep yang dinamakan akuisisi ya. Jadi P dan S-nya dipertahankan ya. Jadi yang menjadi parents-nya nanti si P-nya yang menjadi parents-nya gitu ya. Nah, atau mungkin contohnya bukan seperti itu. Jadi A dan B gitu ya. Nah, menjadinya adalah A dan B gitu ya. Nah, yang A ini sebagai parent company atau perusahaan induk. Nah, ini adalah bentuk kombinasi bisnis yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini ya, di video kali ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau bentuk kombinasi bisnis merger sama konsolidasi tidak seperti ini gitu ya. Nanti ada A plus B menjadi C gitu ya, menjadi C. Nah, ada A plus B menjadi A atau B gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ini juga nanti kita lakukan konsolidasi tapi yang 100% ya, yang 100%. Dan ini tidak kita bahas di video kali ini. Yang akan kita bahas adalah bentuk kombinasi bisnis yang dinamakan akuisisi ya, di mana masing-masing perusahaan tetap berdiri dan ada satu perusahaan yang menjadi induk. Dalam hal ini yang menjadi induk adalah A. Nah, itu ya, itu yang perlu dipahami. Nah, terus bagaimana cara karena P-nya tadi itu adalah apa namanya induk, hubungannya adalah induk dan anak gitu ya.
Maka, nah ini dia ya, yang menjadi P-nya itu adalah yang A misalkan ya. Nah, maka dalam sudut pandang konsolidasi ini harus dijadikan satu, gitu ya. Meskipun secara legal dia berdiri sendiri, tapi nanti harus bikin satu laporan keuangan. Nah, ini satu LK. Nah, dinamakan LK konsol, ya LKK atau konsol, ya. Nah, yang bikin siapa? Si parents nanti, gitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti ini dibikin setiap ya terserah ya, mau triwulan, mau semesteran, mau akhir tahun, mau tiap bulan juga boleh ya. Cuman yang diwajibkan adalah yang setiap akhir tahun. Nah, tapi ya nanti ketika misalkan akhir tahun dibikin konsol, tahun depannya ya masing-masing lagi gitu ya, masing-masing lagi. Si A bikin laporan keuangan tersendiri, si B juga bikin laporan keuangan tersendiri. Jadi seperti itu konsepnya ya, karena ini bentuknya adalah akuisisi. Nah, kemudian pada dasarnya konsolidasi itu kita menggunakan prinsip equity method ya. Jadi di video kali ini Pak Eci akan mengembalikan ya konsolidasi kepada hitahnya, yaitu menggunakan equity method. Kalau di video-video sebelumnya kan menggunakan diawali oleh cost, terus equity-nya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang Pak Eci akan mengembalikan kepada hitahnya ya, konsol diawali dengan equity gitu ya, karena akan lebih mudah menjelaskan kalau kita equity-nya dulu baru nanti cost-nya gimana. Seperti itu ya. Nah, kemudian transaksi antara induk dan anak dapat mengakibatkan timbulnya akun resiprokal ya. Nah, jadi ketika ada bentuk kombinasi bisnis akuisisi ya, A dan B atau mungkin P dan S gitu ya yang sering kita istilahkan. Nah, ini akan muncul akun resiprokal gitu ya. Kalau contohnya yang pertama ketika inventory, penjualan inventory gitu ya. Nah, transaksi inventory jadi si P ini downstream berarti ya, downstream menjual inventory ke si S gitu ya. Nah, kemudian si S dia akan memberikan uang kepada si P gitu ya, membayar cash atau dia accounts payable gitu ya. Nah, maka di sini kan si P akan mencatat inventory keluar ya. Kemudian inventory di kredit gitu ya. Kemudian di debitnya apa? Di debitnya adalah sales ya. Nah, gitu ya. Sales pada AR gitu ya. Oke. Jadi sales pada AR, AR pada sales ya. Kemudian di sini ada COGS pada MI gitu ya, COGS pada inventory gitu ya. Nah, baru nanti si S-nya akan mencatat apa? Cash pada apa? Akun payable atau cash pada si pasangan dari lawan dari si AR dan sales ini ya. Jadi ini AP ya, biasanya gini, AP pada apa? Pada inventory pada AP ya, seperti itu. Nah, jadi inventory pada AP gitu ya. Nah, udah deh beres. Nah, ini semua adalah transaksi resiprokal. Dari sudut pandang konsolidasi ini harus dieliminasi. Ya, tetapi dicatat di akun real tetap ada, ada di akunnya di masing-masing P dan S ya. Itu dibiarin, tapi nanti ketika menggabungkan kedua laporan keuangan dari P dan S, kita bikin konsolidasi, kita bikin jurnal eliminasi, kita bikin kotretannya. Sehingga kesimpulannya eliminasi ini dilakukan pada kotretannya saja gitu ya, di kotretnya aja. Jadi tidak muncul di laporan keuangan asli, maksudnya tidak muncul di buku besar ya masing-masing perusahaan ya. Seperti itu. Nah, yang resiprokal yang mana? Ya ini ya AR dan AP gitu ya. Nah, ini AR dan AP. Kemudian COGS dan apa sales ya. COGS sales dan inventory gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang mesti dihapus gitu ya. Transaksi itu dinamakan resiprokal dan harus dihapus dari sudut pandang konsolidasi ya. Karena kita menganut entity teori, jadi satu kesatuan ya. Nah, seperti itu. Tapi satu kesatuan di akhir tahun aja ketika bikin laporan keuangan ya. Ketika transaksi atau tahun berjalan masing-masing perusahaan berdiri sendiri ya. Nah, terus transaksi kalau yang kedua kalau ada pinjaman antar perusahaan maka ya tadi ya notes receivable, notes payable, kemudian ada interest income dan interest expense ya. Kenapa ya? Berarti di P misalkan minjem ke S nih downstream dulu ya yang paling gampang ya. Maka si P ngasih pinjaman ke si S berarti NR pada cash gitu ya. Kemudian nanti si S akan mencatat cash pada
notes payable gitu ya. Nah, ini resiprokal ya. Nah, ini adalah resiprokal dan ini yang harus dihapus ya. Nah, kaitannya berarti nanti ada interest income dan interest expense. Nanti si P akan menerima cash pada interest income gitu ya. Nah, kemudian si si S juga akan membayar interest expense IE pada cash. Nah, ya. Nah, ini juga resiprokal. Ini harus dihapus ya. Nah, ini nanti yang akan dihapus, dieliminasi di akhir tahun ketika membuat neraca konsolidasi gitu ya. Nah, oke, kemudian di samping eliminasi akun-akun resiprokal ya, nah yang harus dilakukan adalah selain transaksi resiprokal yang harus dihapus, yang kedua adalah ketika ada ya laba ruginya ya. Net atau loss dari intercompany transactions tadi antara induk dan anak itu yang belum terrealisir itu yang harus dikeluarkan ya. Dan baru harus dieliminasi di jurnal eliminasi ya. Dan baru diakui setelah barang dijual kepada pihak luar ya. Jadi kalau ada yang inventory yang mengendap di di bukunya si S gitu ya. Nah, maka ya inventory tersebut ya gross profit-nya itu tidak boleh kita makan gitu ya. Itu harus harus dibuang ya. Karena belum terrealisasi, belum terjual. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi P memiliki 90% saham S. Semua pembelian barang dagangan S dilakukan dari P ya. Berarti downstream ya. Selama 2018 P menjual inventory ke S dengan margin 20% dari cost ya. Cost barang yang dijual adalah 20.000. Nah, ini tinggal dikalikan saja 20% dikalikan dengan 20.000. S kemudian menjual lagi seluruh barang ini ke perusahaan lain seharga 30.000. Nah, mungkin urutannya seperti ini. Ini P gitu ya. Ini S gitu. Nah, ini adalah A misalkan ya. Nah, dari sini kita bisa membuat timeline-nya ya. Jadi si P jual ke S, kemudian si S jual ke A gitu ya. Nah, si P jual ke S-nya ini adalah dengan marginnya 120% ya. Ya. Harga sales price-nya 120% ya, karena ini kan cost ya. 20% di cost dikali dengan 20.000 gitu ya. Nah, kemudian S menjual seluruh. Nah, gitu ya. Barang ini ke perusahaan lain seharga 30.000. Jadi yang dibeli dari P, S jual seluruhnya dengan harga 30.000 ya. Nah, 1,2 dikali 20 berapa nih? Sama dengan 24 ya, 24. Berarti si S jual lagi ke A seharga 30.000. Nah, ini sales price-nya ya, ini sales ya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang mesti dipahami. Nah, kalau sudah terjual seluruhnya, maka tidak ada laba rugi yang belum terrealisir ya. Kenapa? Karena ini sudah terjual seluruhnya. Berarti unrealized profit-nya udah nol, udah kosong. Sehingga yang perlu dieliminasi hanya transaksi resiprokalnya aja antara P dan S saja, gitu ya. Yang unrealized profit-nya nggak ada karena semua barang dari P udah terjual seluruhnya ke A, gitu ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, ini yang coba kita bahas. Jurnal yang dibuat P pertama kali adalah inventory pada akun payable. Ini untuk mencatat apa? Untuk mencatat pembelian inventory dari pihak lain, dari suppliernya si P, gitu ya. Nah, perhatikan ini kalau di AKM ini nanti kaitannya dengan PSAK 14 ya. PSAK 14 tentang inventory ya, dan di sini ada pencatatannya, ada yang dilakukan dengan perpetual ya, dan ada yang dilakukan dengan periodic system ya. Nah, kalau yang ini dengan menggunakan akun inventory maka ini perpetual. Nah, kalau periodik nanti akunnya adalah purchase gitu ya. Nah, inventory akan muncul kapan? Nanti periode itu akan muncul di akhir periode, di tanggal 31 Desember, baru kita akan bikin COGS pada merchandise inventory. Gitu ya. Nah, itu yang nanti akan dilakukan ketika di akhir tahun kalau kita menggunakan periodic system. Tapi di sini untuk buku Buiin dan BIMS kita menggunakan perpetual system karena lebih mudah untuk diikuti gitu ya. Nah, terus perhatikan lagi cost flow assumptions-nya apa? PSAK 14 ini ya. Cost flow assumptions ya, CFA. Ini bisa menggunakan FIFO atau bisa menggunakan si average gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini gimana? Kalau cuma satu ya udah berarti mau FIFO atau average sama aja. Tapi kalau misalkan ada dua ya maka berlaku cost flow assumptions. Nah, seperti itu ya.
Nah, terus apa lagi, Pak? Nah, terus ya udah tinggal di jurnal saja ya. Di sini penjualannya penjualan ke S ya secara kredit. Nah, pertama akun receivables pada sales sebesar 120% tadi ya kali 20.000 kali si cost-nya sama dengan 24.000 baru pada COGS dan inventory ya. Kemudian si S sendiri akan mencatat seperti ini, inventory pada akun payable. Nah, ini penjualan dari si pembelian dari si P ya. Nah, yang ini ya ini masuk ke sini ya. Kemudian dari si S akan dijual lagi ke tadi ya si A atau pihak ketiga ya. Maka akan dicatat AR pada sel, COGS pada MI ya, COGS-nya yang ini. Nah, ini juga sama kalau dia cuma sekali, maka cost flow assumptions bisa diabaikan. Tapi kalau misalkan dia berkali-kali beli dari si P, maka ada cost flow assumptions, ada FIFO, ada average dan kawan-kawan gitu ya. Nah, terus gimana Pak? Yang harus dieliminasi yang mana? Nah, yang harus dieliminasi, nah siapa yang membuat eliminasi? P, karena dia yang akan bikin neraca konsolidasi, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi pertama P akan bikin konsolidasi neraca konsolidasinya, maka eliminasi dibikin dulu, gitu ya. Yang dieliminasi apa? Transaksi resiprokal, ya. Transaksi resiprokalnya yang mana? Yang ini nih, sales, ya. Sales dan COGS ya, COGS ya. COGS yang si ini dia, yang si S ya. Jadi sales dari P kemudian COGS S gitu ya. Yang ini ya transaksi resiprokal. Pasangannya ya. Nah, jadi ini salesnya P, COGS-nya S gitu ya. Nah, terus ini dihapus ya. Kalau ini dihapus maka kita akan bikin worksheet-nya seperti ini. Ya, berarti sales-nya ditaruh di debit ya. Kemudian COGS-nya ditaruh di kredit ya. Ingat ya kalau ketika dikonsolidasi kalau dia akunnya sales berarti kan akun kredit ya. Berarti kredit itu bertambah ya. Debit berarti berkurang. Maka ini cara memasukkan ke Excel-nya adalah 24.000 ditambah dengan S dikurang dengan 24.000 ditambah dengan kreditnya sama dengan berapa? Sama dengan ya ini 30.000 ya. Nah, seperti itu. Nah, terus yang COGS kan akunnya akun debit gitu ya. Maka debit bertambah di debit, berkurang di kredit gitu ya. Maka cara menjumlahkannya P ditambah dengan S ya, ditambah dengan yang debit dikurang dengan yang kredit atau 24.000. Nah, sama dengan berapa? Ini hilang ya. Nah, sama dengan muncullah COGS-nya yang P-nya saja yaitu 20.000 ya. Nah, seperti itu. Jadi dampak dari eliminasi ini adalah transaksi resiprokalnya ini akan akan kita hapus, berarti nanti ini akan muncul yang S-nya aja gitu ya. Kemudian yang ini akan muncul yang P-nya aja gitu ya. Nah, seperti itu. Ujung-ujungnya karena yang dihapus adalah sales-nya si P gitu ya dan COGS-nya si S. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep dari transaksi antar perusahaan induk dan anaknya. Bagaimana konsep downstream and upstream nanti akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.